Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alonso Yufi dengan NIM 2510 220035, Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan melakukan uji kompetensi 2 mata kuliah Matematika Dasar, yaitu melakukan uji Independent Sample T-Test dan Paired Sample T-Test pada 400 sampel data berikut. Yang pertama, saya akan melakukan Independent Sample T-Test untuk 200 sampel data yang sudah saya kumpulkan, yaitu ini. Kita perlu merubah variabel view. Ini kita tulis nilai. Yang kedua, kita tulis sebagai kelas. Ini desimal kita nolkan. Lalu values kita masuk. Nilai ini kita isi nilai matematika dasar. Kelas kita isi dengan kelas 1 dan kelas 2. Di values kita akan mengisi 1. Lalu labelnya kita isi kelas 1. Klik add. Lalu 2. Labelnya kita isi juga dengan kelas 2. Oke. Salah. Sebelum melakukan independent sample t-test, kita terlebih dahulu melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, untuk apa sih uji normalitas? Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut terdistribusi normal atau tidak. Caranya yaitu dengan menulis, lalu masuk ke descriptive statistik, klik explore, lalu masukkan nilai matematika dasar pada dependent list, dan nilai 1 dan 2 pada factor list. Klik plots, lalu centang pada normality plots with test. Continue, lalu OK. Kita scroll ke bawah. Nah, karena sampel data ini lebih dari 50, maka kita melihat nilai normalitasnya pada Kolmogorov minor. Nah, karena di sini nilai Kolmogorov minor atau sig, karena nilai sig lebih dari 0,05, maka data terdistribusi dengan normal. Selanjutnya, kita akan melakukan uji homogenitas. Untuk apa sih uji homogenitas itu? Tujuan utama homogenitas itu mengetahui sebaran datanya relatif setara atau sama. Untuk melakukannya kita klik analyze, lalu masuk ke comparements, masuk ke one way ANOVA, masukkan nilai matematika dasar pada dependent list, dan kelas 1 dan kelas 2 masuk sebagai faktor. Klik option, centang homogeneity of variance test, lalu continue, lalu klik OK. Oke, pada test of homogeneity of variance, kita melihat pada basic element yaitu nilai sig sebesar 0,687, yang berarti nilai pada data tersebut bersifat homogen. Bukan ini, kita akan melakukan independent sample t-test. Caranya yaitu klik comparements, masuk ke independent sample t-test, lalu masukkan nilai matematika pada test variabel, dan kelas 1 dan 2 pada grouping variabel. Klik grup 1 dengan angka 1, grup 2 dengan angka 2, lalu continue, lalu klik OK.
melihat nilai sig 2 mean tilde-nya itu 0,000, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Jadi, data ini memiliki perbedaan yang signifikan antara kelas 1 dan kelas 2. Kesimpulannya, terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok yang telah diuji. Oke, selanjutnya kita akan menguji Pirate Sample T-Test. Itu pertama kita masuk variable view lagi. Kita klik variabel 3 dengan T-Test. Variabel 4 dengan post-test. Lalu kita isi label dengan T-Test lagi. Dengan post-test lagi. Nah, klik Analyze, lalu masuk ke Compartments, masuk Pirate Sample T-Test. Masukkan pretest pada variabel 1 dan posttest pada variabel 2, lalu klik OK. Oke, dapat dilihat pada Pirate Sample Statistik ini nilai posttest lebih tinggi dari nilai pretest, yang berarti terdapat kenaikan rata-rata sebesar kurang lebih 5,34 poin, mengindikasikan adanya perubahan nilai setelah perlakuan. Nah, kita lihat di Pirate Sample Correlation, terdapat nilai sig 0,000 dan korelasi sebesar 945, yang berarti terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara pre-test dan post-test. Artinya, nilai sebelum dan sesudah berkaitan erat. Di Pirate Sample T-Test, kita melihat nilai sig 2 mean tilde itu 0,000, yang berarti hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Berarti terdapat perbedaan yang signifikan, selisih bernilai negatif. Artinya nilai post-test lebih tinggi daripada pre-test. Kesimpulannya, terdapat peningkatan nilai yang signifikan dari pre-test ke post-test. Dengan demikian, perlakuan yang diberikan berpengaruh nyata terhadap perubahan nilai responden. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.